Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya David Ansor dari D3 Perpustakaan Angkatan 19 kelas B dengan NIM D1819022. Di sini saya akan melanjutkan video dari part 1 kemarin, di mana ini adalah UAS yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Bahrul Ilmi SPTK M.Hum. Ya, saya mulai di part 2-nya. Yang pertama, jangan lupa hidupkan XAMPP di Apache dan MySQL. Pastikan start semua. Kemudian kita masuk ke localhost / nama folder masing-masing. Dan ini tampilan slingnya yang kemarin Akasia. Tugas pertama yaitu menginputkan 50 judul buku. Kemarin ada 56 ya kalau nggak salah. 56 judul buku dan sekarang sudah 127 judul buku. Jadi yang pertama ini saya rasa sudah saya laksanakan, menginputkan bibliografi buku. Yang kedua, bagaimana cara menginputkan bibliografinya? Ya, yang pertama klik bibliografi, lalu klik tambah menu bibliografi. Nah, ini teman-teman. Yang pertama kita tulis judulnya ya teman-teman. Judulnya misalnya wanita teladan dunia akhirat. Ini pengarangnya kita tulis Desi Rahmawati, lalu sisipkan. Nah, sudah termasuk, terus kosong. Ini exemplarnya kita ganti 5, ganti SBN kosong juga di sini. Langsung ke penerbit. Penerbitnya Tian Ilahi. Nomor panggil 29792. Subjek woman dan muslim. Bahasa Indonesia. Abstrak catatan kosong, gambar sampul ya teman-teman. Maksimal 500 KB. Di sini saya pilih sampulnya. Di sini promosikan biar tampil di halaman depan OPEK. Lalu simpan. Nah, kita bisa lihat di sini di OPEK. Nah, ini sudah muncul dan tersimpan. Kita ditugaskan untuk memasukkan 3 bibliografi. Jadi kita masukkan lagi judul bukunya, wajah dan dinamik. Pengarangnya Suki Rahmat. Oke. Dikosongkan, langsung ke dalam jumlah eksemplar. Kita tambahkan jumlah eksemplarnya 5. Lalu ISBN 99979. Penerbit
Kita Adi Cita. Tahun terbit 2004. Tempat terbit Bandung. Deskripsi fisik Ilus 21. Klasifikasi 379. Subjek pendidikan. Bahasa Indonesia. Gambar sampul. Lalu promosikan dan simpan. Jangan lupa kita lihat diopet dulu. Nah, ini sudah muncul juga. Selanjutnya yang terakhir kita sisipkan juga sama bibliografi tambah bibliografi. Judulnya pengarangnya kita pilih, kita isikan Muhammad Syukur ya teman-teman. Oke, edisi kosong ya, langsung ke jumlah eksemplar biasa, kita isi 5. ISBN penerbit, tahun terbit 2002, tempat terbit Jakarta, deskripsi fisik, judul seri kosong, klasifikasinya 635, subjeknya garden, bahasa Indonesia, pilih file cover, maksimal 500 KB ya teman-teman, jangan lupa. Oke, promosikan dan simpan. Nah, kita bisa lihat di opetnya. Nah, 1, 2, 3 terbaru sudah tampil, sudah dimasukkan ke bibliografinya. Kita juga bisa lihat di daftar bibliografi. Nah, 1, 2, 3. Inilah yang saya inputkan tadi. 3 bibliografi buku. Kemudian tugas berikutnya adalah proses sirkulasi ya teman-teman. Mensimulasikan peminjaman, pengembalian, dan reservasi bahan pustaka. Jadi ini kita pilih di sirkulasi, menu sirkulasi. Ini yang kita simulasikan yang peminjaman dulu ya teman-teman. Lalu klik mulai transaksi, ID anggota, misalkan UNS 02 dengan nama Adi Nugroho. Nah, dia ingin meminjam misalnya buku yang ada di opet. Kita pilih ya teman-teman, misalnya ini buku yang baru kita inputkan tadi ya. Ini kita copy,
Terus kita paste di sini. Nah, ini udah dipinjam, terus kita selesai transaksi ya teman-teman. Selanjutnya jika ingin melihat apakah proses telah berhasil, kita klik sirkulasi terus sejarah peminjaman. Nah, di sini ada nama ID anggota UNS 02 dengan nama Adi Nugroho, tipe keanggotaan mahasiswa, meminjam buku dengan kode eksemplar P00260S dengan judul 192 praktisi tanaman, tanggal pinjam 25 Desember 2012, harus kembalinya 8 Januari 2021, dan status peminjamannya sedang dipinjam. Nah, ini proses peminjaman buku ya teman-teman. Di proses pengembalian buku, kita memiliki dua cara. Cara yang pertama, klik menu sirkulasi, lalu mulai transaksi, masukkan ID anggotanya tadi, UNS 02, Adi Nugroho. Nah, ini teman-teman, kita di peminjaman saat ini nih, kita klik misalnya yang tadi Ngeja Kuala Kumal, kita kembalikan. Oke, terus selesai transaksi. Coba kita lihat ya teman-teman. Yang Kuala Kumal Adi Nugroho. Nah, ini UNS 02 Adi Nugroho, tipe keanggotaan mahasiswa, mengembalikan buku ini. Kuala Kumal. Statusnya di sini berubah menjadi telah kembali ya teman-teman. Cara yang kedua itu cara pengembalian kilat di sini teman-teman. Nah, di sini kita tinggal memasukkan kode eksemplarnya. Terus kita klik. Nah, di sini ada tulisan item P002 sukses dikembalikan pada 25 Desember 2020. Kita bisa lihat juga di sejarah peminjamannya. Nah, di sini kan sudah berubah menjadi telah kembali. Gitu teman-teman. Selanjutnya di sini ada upgrade proses reservasi ya teman-teman. Reservasi itu adalah kayak booking buku. Jadi misalnya buku X dipinjam orang lain, terus si yang terlambat meminjam ini harus menunggu buku dikembalikan dulu. Jika tidak mau keduluan orang lain, maka dia harus mereservasi buku atau memesan buku tersebut. Jadi ini proses reservasinya. Misalnya kita mulai transaksi dulu. Misalnya Adi nih, Adi di sini meminjam buku yang tadi. Nah, dipinjam oleh Adi. Sedangkan di sini David juga mau meminjam buku dengan kode eksemplar yang sama. Nah, otomatis kan nggak bisa ya teman-teman. Jadi dia harus mereservasi di sini. Nah, di sini lalu masukkan hapus dulu. Nah, dia harus mereservasi buku. Nah, ditambahkan. Nah, terus selesai transaksi. Kita masuk ke sirkulasi terus reservasi. Nah, di sini ada kode eksemplar buku ini dengan judul 192 praktisi tanaman direservasi oleh David Hoirul pada tanggal sekian. Jadi jika Adi mengembalikan bukunya, admin menyimpan buku tersebut sampai David Hoirul meminjam bukunya. Itu teman-teman. Mungkin itu. Terus kita ke yang selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu upgrade Slims Akasia Kebulian ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita siapkan file booleannya dulu. Nah, kita ekstrak di file boolean ini, nggak perlu buat database lagi ya teman-teman.
Karena kita pakai database yang lama aja udah bisa. Selama kita menunggu. Kalau yang Acacia kan ya harus kemarin yang install Acacia kan harus menggunakan database baru, sedangkan Slim Boolean ini menggunakan database yang lama saja. Kita ganti nama agar mudah ya teman-teman. Biasa, seperti biasa localhost / nama folder Slim. Nah, get start. Di sini tidak ada error. Kalau IAS ini dibiarkan seperti ini saja. Lalu next ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih upgrade my Slim. Kita masukkan nama database, nama username, dan password. Nah, sudah connect. Kita ini pilih Slim yang versi lama yang sebelumnya. Terus run. Tunggu sebentar. Nah, terus go to my Slim. Udah berhasil terinstall ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kita bisa lihat. Ini covernya belum ke load ya teman-teman. Jadi kita biasa seperti yang kemarin juga. Kita harus mengkopikan cover-cover buku yang ada di Acacia ke Boolean, image, lalu dokumen. Terus kita paste. Ini kita skip aja nggak apa-apa. Udah, terus kembali kita reload. Nah, udah terload ya teman-teman. Sampul bukunya. Kemudian yang kedua, simulasikan modifikasi tampilan tema sesuai dengan presensi kalian. Kita masuk sebagai admin dulu. Lalu kita ke sistem. Lalu ke tema. Nah, ini teman-teman. Temanya bisa kita pilih ya teman-teman. Kita bisa pilih tema, misalnya kostumasi. Kita pilih berbesar. Kita coba lihat perbedaannya. Oh, ini screen wallpaper depan ini dia memperbesar. Oh ya. Bagus yang terbakar ya teman-teman. Nah, ini. Terus entry data metode import file CSV. Oke. Misalnya kita mau menambahkan bibliografi dengan file CSV ya teman-teman. Ini
Ini kita ekspor dulu. Ekspor data bibliografi. Ekspor sekarang. Nah, ini tampilan ekspor datanya teman-teman. Dari boolean pertama ini judul buku, tipe teks, cetakan, ISBN, ini penerbit, tahun terbit, ilustrasi, dan berikutnya. Jadi saya sudah buat kemarin ini. Nah ini ya teman-teman, judul perahu kertas, kata, dan rumah kaca. Kita inputkan ya teman-teman ke dalam slim boolean. Jadi kita pilih ke import, kita pilih filenya, book, open, import. Satu cantuman berhasil dimasukkan ke dalam bibliografi. Kita bisa lihat di daftar bibliografi rumah kaca. Ini jumlah ini semuanya ya teman. Kalau 0 semuanya, mulai dari 1, import sekarang. Nah, 3 cantuman berhasil dimasukkan. Daftar bibliografi, perahu kertas, kata, rumah kaca. Itu teman-teman. Terus jika anggotaan juga bisa nih teman-teman. Kita mau masukkan dengan menggunakan file CSV. Pertama kita ekspor dulu biar tahu. Terus ekspor. Nah, tampilannya gimana ini? Kita kan nanti buat. Oh, yang pertama berarti isinya user ID, nama, gender, kalau satu laki-laki, kalau kosong perempuan. Ini tipe keanggotaan, alamat, instansi, dan berikutnya tanggal lahir, tanggal dibuat, tanggal habis. Itu ya teman-teman. 1 tahun masa aktif kartu. Nah, saya sudah buat kemarin juga di anggota ada 3. Nah, WNS 43 sampai 45 ya teman-teman. Ini user ID-nya Wahyu, Yuda, Yuni, ini nama, gender, tipe keanggotaan, alamat, instansi, tanggal ulang tahun, dan berikutnya. Jadi kita masuk ke slim boolean, terus kita import data anggota, kita pilih file, kita pilih jika kosong, ini berarti semua file yang ada di CSV filenya. Dimulai dari yang pertama. Terus kita import sekarang. 3 record berhasil disisipkan. Kita lihat di daftar anggota. Di anggotanya tadi UNS 04. Terakhir dibaca kita lihat. Nah, 43, 44,
45. Jadi kalau, oh iya teman-teman, saya lupa tadi, maaf. Jadi kalau 3 ini menggunakan CSV, begitu caranya teman-teman. Nah, berarti sudah berhasil. Kemudian selanjutnya ada setting jaringan otomasi perpustakaan. Oh, jadi kita harus menggunakan HP teman-teman, HP dan PC. Kita hidupkan hotspot seluler dari HP, kemudian kita sambungkan. Nah, karena kalau ini kita menggunakan wireless yang sama ya teman-teman, jadi wifi yang sama. Pastikan punya 2 HP, yang satu buat hotspot, yang satu buat ngecek. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Terus kita reload semua. Terus kita klik cari CMD. Kita buka. Kita ketik ipconfig. Nah, yang kita gunakan nih yang ini teman-teman. Nah, jadi kita copy, misalnya ya, kita menggunakan HP, kita copy, kita masuk ke browser, kita tulis ipconfig-nya /nama slim. Terus kita cari, mau tahu caranya bagaimana? Biar saya kasih tahu. Sebentar ya teman-teman, saya mau saya akan rekam layar HP. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman. Ini HP saya. Nah, terus kita klik 192.168.179 nama folder tadi boolean. Nah, seperti ini. Terus kita cari. Ini udah masuk browser. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya kan? Tampilan seperti ini. Seperti yang di web kita tadi. Terus kita bisa lihat-lihat di atas di informasi. Nah, sama kan teman-teman. Terus di berita bisa kita lihat. Kita bisa lihat bantuan dan pustakawan. Kita kembali ke bawah. Kita coba lihat bukunya. Nah, ini ada 5 eksemplar dan bibliografinya bisa kita lihat juga. Terus ada koleksi terbaru yang baru 3 yang baru kita tentukan tadi 3. Nah, kita bisa lihat juga sedang dipinjam keterangannya dan bibliografinya juga bisa kita lihat. Jadi ini adalah simulasi konfigurasi jaringan sederhana untuk penerapan perpustakaan media wireless ya teman-teman, menggunakan media wireless. Ya, alhamdulillah teman-teman, gak kerasa
sepuasnya sudah saya kerjakan, walaupun hasilnya seadanya. Ya, saya masih mengucapkan alhamdulillah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.